manfaat dan proses pembuatannya kalau boleh tahu Ibu? Cuka nanas ya. Cuka nanas ini banyak sekali manfaatnya ya. Jadi cuka nanas ini seperti cuka buah lainnya, tetapi karena di NTB, di Mataram ini, di NTB ini produksi nanas kan sepanjang tahun. Jadi saya pilih nanas itu karena selain mudah didapat bahan bakunya, kemudian kandungannya juga sangat bagus. Jadi kenapa saya membuat cuka buah atau cuka nanas di sini? Itu karena dia mengandung asam asetat, polifenol, vitamin, mineral dan enzim alami. Jadi khasiatnya cuka nanas ini itu membantu untuk kontrol gula darah, kemudian menjaga kesehatan jantung, kemudian sebagai antioksidan juga karena kandungan dari mineralnya, kemudian membantu pencernaan karena dia mengandung bakteri sama yeast ya, kalau kita bilang yeast, untuk membantu pencernaan. Proses pembuatannya gimana? Kalau proses pembuatannya kita siapkan dulu nanas. Kalau untuk kurang lebih 1 liter hasil cuka nanas kita perlukan 1-2 buah. Jadi semakin banyak juga semakin baik ya kandungannya. Jadi itu kita bersihkan, kita kupas, kemudian kita cacah dan kita rendam menggunakan 1 liter air bersih yang sudah dicampur dengan gula. Gulanya kurang lebih 200-300 gram. Atau paling mudah itu jika dirasakan sudah terasa manis. Harus manis sekali. Jadi harus manis karena tujuannya untuk makanan bagi bakteri yang akan merubah manis tersebut menjadi alkohol. Nah, itu perlu waktu kurang lebih seminggu sampai 15 hari. Jadi seminggu sampai 2 minggu ya untuk proses pembentukan alkohol. Itu yang dibilang fermentasi alkohol, dan itu harus kondisi anaerob atau tertutup kan? Kemudian setelah 10 hari, saya biasa gunakan 10 hari. 10 hari kita lihat juga kalau memang masih ada gelembung udaranya, berarti masih ada proses alkohol ya, fermentasi alkohol. Tapi kalau kita lihat sudah tidak ada gelembungnya, berarti proses alkohol sudah selesai. Baru kita saring, kita bersihkan cacahan dari buah nanas tadi. Nah, itu baru kita simpan lagi dalam kondisi aerob atau terbuka, tetapi terbuka terpapar udara, tapi ditutup dengan kain kasa atau mungkin kain ya, kain yang ada pori-porinya sehingga udara bisa masuk tetapi kotoran tidak bisa masuk. Jadi itu kemudian kita tunggu kalau mau jadinya bagus. Ini sudah saya buatkan juga diagram pembuatannya, bisa ditiru ya, bisa. Ini untuk proses biasanya memerlukan waktu. Contohnya yang sudah saya buat ini saya mulai tanggal 13 September, berarti ini sudah berumur September, Oktober, November, 2 bulan ya. Jadi proses 2 minggu untuk fermentasi alkohol, kemudian setelah disaring kita diamkan lagi, itu prosesnya 2 bulan. Bagaimana penggunaannya dengan teknologi pangan? Apa ada kaitannya dengan aplikasinya? Kalau menurut saya pembuatan cuka apel ini sebenarnya bentuk dari teknologi pangan ya, karena kita jadi punya alternatif pangan gitu ya, dan jauh lebih bermanfaat dibandingkan buah segarnya sendiri untuk menghasilkan bakteri baik untuk pencernaan.
walaupun bisa langsung dari makan buah, tetapi itu harus memerlukan buah yang sangat banyak. Tapi kalau untuk cuka apel ini, untuk 1 gelas air ini kita konsumsi tiap pagi cukup 2 sendok saja, itu bisa mencukupi kebutuhan kita 1 hari. Itu yang minumnya dicampur sama air. Harus dicampur dengan air karena ini sifatnya asam, ya. Jadi kalau tidak dicampur sama air ini bisa menyebabkan tenggorokan terbakar karena dia asam. Jadi harus diencerkan sehingga pH-nya juga turun, kemudian baik untuk pencernaan. Sudah cukup ya? Iya. Oh, iya. Terima kasih ya.